Nah, kemudian sebenarnya begini, pada tahun 2019 saya waktu itu baru berapa minggu gitu menjadi Menko Polhukam sudah mengajukan Ya, ke DPR agar masuk di dalam prolegnas. Nah, waktu itu dicatat, dimasukkan di dalam long list ya, dalam daftar panjang gitu. Tetapi kemudian akhir tahun 2020 itu ditolak oleh DPR. Eh, Katanya tidak bisa masuk sekarang. Akhirnya terus terjadi diskusi, terjadi kesepakatan oke, itu informal dulu antara saya sebagai Menko Polhukam dan Pak Yasona sebagai Menkumham dengan DPR, yaitu dengan Balek. Nah, pada waktu disepakati, oke, Balek setuju, DPR setuju, rancangan undang-undang perampasan aset dan rancangan undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Pada waktu itu memang ada dua undang-undang itu yang dianggap baik untuk pemberantasan korupsi. baik. Tetapi DPR menyatakan yang undang-undang perampasan aset diajukan oleh pemerintah, yang undang-undang pembatasan uang tunai itu diajukan atas inisiatif DPR. Hmm. Nah, waktu itu kita setuju, oke lah pokoknya kita buat, Anda yang buat perampasan pembatasan uang kartal atau uang tunai, kami yang merancang undang-undang perampasan asetnya. Nah, ternyata tahun 2001 tidak masuk lagi Hmm. gitu Ya, untuk periode 2022. Baru tahun 2022 itu akhir itu masuk sehingga pada awal tahun 2023 ini mulai dibahas. Jadi bukan kita pemerintah yang males-malesan, kok pemerintah hanya ngomong nggak ngajukan supres dulu sudah, hmm. tapi dikembalikan katanya harus dibagi dua. Nah, saya tidak tahu sekarang karena rancangan undang-undang tentang pembatasan belanja tunainya itu mau digarap oleh DPR, kita tidak ngurus lagi soal itu, kita menyiapkan RUU perampasan asetnya dengan sungguh-sungguh dan sekarang sudah jadi, dan alhamdulillah DPR juga sudah minta agar segera disampaikan supres dan naskahnya, dan sekarang sudah disampaikan Baik. supres dan naskah tersebut. Baik, Pak Mahfud, Gitu. dalam RUU ini dijelaskannya seperti apa? Dalam kondisi apa seorang warga negara ini harus menjelaskan asal-usul hartanya terkait dengan RUU ini? Apakah memang harus ada tindak pidana asal dulu seperti tindak pidana pencucian uang atau bagaimana, Pak? Kalau di dalam rancangan undang-undang ini tidak setiap orang punya harta, apakah itu pejabat atau swasta harus menjelaskan asal-usul hartanya. Hmm. Kalau itu sih itu kalau sudah ada memang, misalnya ada LHKPN kalau dalam hukum administrasi. Tetapi ini adalah sudah ada tindak pidana, sudah mulai tindak pidana. Kalau undang-undang tindak pidana pencucian uang itu tindak pidana harus final dulu dibuktikan di pengadilan baru dilacak pencucian uangnya. Oke. Kalau perampasan aset ini itu baru berupa dugaan ya, kemudian sudah diproses awal di pengadilan. Asetnya disita dulu menyangkut hal-hal itu tadi ya, barang yang tidak jelas dengan profil kepemilikannya, barang yang diduga hasil tindak pidana, barang diduga disamarkan gitu. Jadi ini lebih keras lagi dari undang-undang tindak pidana pencucian uang gitu. Oke. Jadi harus ada proses pidananya dulu sebagai pro justisia dalam dugaan, misalnya penyelidikan, penyidikan, tidak usah nunggu vonis, ini bisa diambil.